Para hadir, ketika kita di awal bermunajat, berta'awudz, mohon perlindungan, dan ini dilakukan di setiap majlis yang kita selenggarakan. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla. Kita mohon kepada Allah agar terhindar, berlindung kepada Allah, terhindar untuk tidak menyesatkan orang dan disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzalla, agar tidak menggelincirkan orang atau tergelincirkan oleh sebab orang lain. Au adzlima au dzlama, kita mohon agar tidak menganiaya orang atau kita teraniaya oleh sebab orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, kita pun mohon perlindungan agar terhindar tidak membodohi orang atau kita dibodohi oleh orang lain. Dalam segala aspek kehidupan kita, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, berbangsa, bernegara, seluruhnya, semoga kita terhindar dari perilaku buruk. Kemudian kita berdoa, Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki. Mohon kepada Allah agar kita senantiasa ditambahkan ilmu. Dan ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi yang telah sempurna, bergelar Al-Insanul Kamil, akalnya sempurna, kecerdasannya sempurna, ilmunya sempurna, fisiknya sempurna, ruhaninya sempurna, masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Ilmu Allah bagaikan bahtera samudera yang luas tak bertepi, sementara ilmu manusia hanya tetesan-tetesan kecil dari luasnya ilmu Allah. Maka kita senantiasa berharap majlis-majlis yang kita hadiri, majlis yang diselenggarakan adalah majlis tetesan-tetesan ilmu yang manfaat barakah. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki, dan luaskanlah untukku rezekiku dengan makna yang seluasnya, rezeki kesehatan, rezeki berupa materi, harta benda, rezeki usia yang barakah, rezeki zahir dan batin, termasuk diantaranya kita hidup dengan penuh ketaatan adalah tanda rezeki umur yang barakah. Wa barik li fima razaqtani, dan berkahilah fima razaqtani, pada sesuatu yang telah engkau rezekikan kepadaku. Tidak semua hal yang kita peroleh, tidak semua hal yang kita makan dan minum, tidak semua hal yang kita pakai secara otomatis pasti barokah, belum tentu. Lihat bagaimana proses kita memperolehnya. Ketika memperoleh hasil dari jual beli, namun ada persyaratan yang tidak sempurna, maka dikhawatirkan di situ tercerabut nilai barokahnya. Maka kita minta kepada Allah, wa barik li fima razaqtani, berkahilah pada sesuatu yang telah engkau rezekikan kepadaku. Ketika kita minta agar pemberian Allah kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah barokah, berarti prosesnya pun proses yang baik, karena keberkahan bermakna tambahan kebaikan dari suatu kebaikan. Maka tidak mungkin barokah itu diturunkan melalui cara-cara yang tidak baik. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika, jadikan kami
hamba yang ada dicintai dalam hati hamba-hambamu. Seorang murid meletakkan sosok gurunya secara maknawi, menghadirkan gurunya dalam batin, itu suatu keharusan. Seorang anak menghadirkan sosok orang tuanya dalam setiap doanya, dalam setiap nafasnya, itu suatu kewajiban. Tetapi sangat istimewa ketika seorang guru menghadirkan nama-nama muridnya dalam setiap doa. Tentu murid tersebut adalah murid yang istimewa. Begitu juga orang tua, dari sekian banyak anaknya ada beberapa nama-nama anak yang ada dalam doa-doa orang tuanya, dalam doa-doa khusus orang tuanya. Maka pastikan itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim, dan mulia terpandang fi uyunihim, dalam penglihatan mereka. Bukan hanya ainul basar, tapi semoga ainul basirah. Maka kita hari ini dalam rangka peresmian kantor Iksas, semoga kita mendapatkan nadrahnya, pandangan batinnya Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Fawaid, dan seluruh para masyayikh kita, sehingga langkah kita, pengabdian kita senantiasa dalam pengawasan batin beliau. Amin ya rabbal. Wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah, dan jadikanlah kami orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Orang yang terkemuka dalam pandangan para malaikat dan kaum salihin. Orang yang terkemuka dalam pandangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dan jadikanlah kami orang-orang yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah doa yang senantiasa kita panjatkan. Kemudian di saat kita membacakan lagu Indonesia Raya, merah dan putih, ada kibaran semangat perjuangan, ada warna merah darah pengorbanan para ulama syuhada salihin yang berjihad berjuang, tidak hanya membela tanah air, tapi membela tempat negeri di mana hamba-hamba Allah beribadah, di mana di negeri ini kita menghamparkan sajadah penghambaan dan menggelar madrasah pendidikan. Kemerdekaan adalah perjuangan semua lapisan masyarakat. Mempertahankan kemerdekaan dan merebut kembali kemerdekaan ada jasa para ulama syuhada salihin. Maka saat dikumandangkan ya lal watan, disitulah kita teringat fatwa monumental resolusi jihad pada 22 Oktober yang silam, sehingga kemudian meletuskan perjuangan bersejarah 10 November sebagaimana akan diperingati beberapa hari ke depan. Andai tanpa sosok para ulama, entah bagaimana nasib negeri kita ini. Ada seorang di arena pameran lukisan yang diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan. Hadirlah di situ Gusmus, Kiai Mustafa Bisri. Beliau melihat-lihat berbagai koleksi pameran. Ada berbagai jenis model lukisan, mulai dari potret tokoh seseorang, artis idola, jadi jenis tumbuhan, bunga, bangunan bersejarah, berbagai model lukisan. Hanya ada satu yang sangat membuat beliau tertarik dan penasaran, sosok lukisan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu beliau mencari tahu, bertanya kepada panitia, siapa pelukisnya?
Maka didatangkanlah oleh panitia pelukis sosok gambar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau terkejut berkali-kali. Terkejut dari sekian banyak lukisan, ada lukisan Hadratus Syekh. Terkejut ternyata yang melukis adalah saudara kita dari Tionghoa dengan karakter khas wajahnya, dan terkejut kembali karena dia dari saudara kita non-muslim. Penasaranlah Gus Mus, apa yang membuat Anda termotivasi untuk melukis seorang tokoh ulama, panutan bangsa, bahkan beliau adalah boleh dikata sebagai pendiri bapak bangsa ini? Maka jawabannya begitu sangat membuat terhenyak, terkaget dengan gayanya yang begitu lepas. Maka si pelukis tadi menunjuk wajah Hadratus Syekh pada kanvas lukisan. Kalau tidak karena orang ini, belum tentu Indonesia merdeka. Maka beliau adalah tokoh peletak batu kemerdekaan Republik Indonesia. Syai'ulillah lahul Fatihah. Bagaimana tidak di saat genting Presiden Soekarno ketika itu mengutus salah seorang utusannya menghadap Swan kepada Hadratus Syekh, bertanya tentang hukum bagaimana berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan untuk menjaga tanah air, membela tanah air, sekali lagi membela tanah air. Dengan kecerdasan beliau, ilmu yang luas, nalar fikih begitu dalam, beliau pun memutuskan bahwa mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan adalah fardu ain. Karena di dalam kemerdekaan itu ada nilai-nilai ditegakkannya ajaran agama Islam. Begitulah wawasan seorang ulama yang berjiwa nasionalis. Berkah dari dauh dan fatwa beliau, maka kita pun menghirup udara kemerdekaan. Jazahullah ahsanal jaza, jazallah anna wa anil muslimin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pun hari ini bisa merasakan bumi pertiwi menjadi gemah ripah loh jinawi. Semoga rakyatnya menjadi rakyat yang mendapatkan ampunan ilahi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sallu ala Nabi Muhammad